Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kita lagi nongkrongnya nunggu orderan kawan-kawannya di tepi jalan di daerah Baruga kawan-kawannya. Saya lagi duduk-duduk lihat di media sosial, ramai masalah MBG, yang ada yang keracunan, ada yang ada ulatnya lah. Ya kawan-kawan, harusnya ya MBG ini memang susah kawan-kawan ya. Kalau masalah makanan, saya sebenarnya saya sangat setuju kalau MBG ini kita berhentikan saja, baru dana dialokasikan ke ke hal-hal pendidikan yang lain, atau kebutuhan pendidikan yang lain, atau yang lebih istilahnya lebih, bukan masalah makanan ya. Ini memang ya banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang tertolong dengan MBG, tapi ya tidak sedikit juga yang istilahnya bukan tidak sedikit, tapi ini akan menimbulkan resiko kawan-kawan ya, sangat berisiko. Karena ini kalau ya sorry, ada gangguan sedikit kan ada ada yang minta korek ya. Kita lanjut kawan-kawan ya. Masalah MBG ini sangat sangat sensitif kawan-kawan ya. Saya pengalaman selama bertahun-tahun, selama hampir 20 tahun di catering kawan-kawan, dan ini masalah serius kawan-kawan ya. Jadi masalah kita melayani ribuan orang, baru anak-anak lagi kawan-kawan. Itu rentan sekali anak-anak itu, kena diare lah, sakit perut lah, dari pengelolaan makanan yang tidak sempurna, entah itu kurang matang lah, entah itu basi lah, karena berbagai faktor kan. Dan untuk mengelola sebuah makanan itu sangat banyak yang dibutuhkan, yang istilahnya yang tidak sekadar kita memasak, kita memahami ini masakan ini enak, ini sudah matang apa belum, ini tidak sekadar begitu kawan-kawan. Jadi ada banyak faktor itu yang di situ yang harus kita perhatikan, termasuk dari ya segi kesehatan penjamu makanan. Apakah orang-orang yang menjamu makanan itu dalam istilahnya, dalam tanda kutip, mereka itu mampu nggak menjalankan SOP yang sudah ada semua tentang kebersihan? Apakah mereka itu di training ada training cara pengelolaan makanan yang benar, bagaimana supaya mengelola makanan itu dengan cara yang higienis, terhindar dari berbagai macam campur aduk lah ceritanya di situ. Termasuk banyak hal yang harus diperhatikan, pencucian, di mana harus mencucinya, bagaimana cara mencucinya. Misalkan sayur ya kawan-kawan ya, sayur tidak asal kita cuci. Ini sayur banyak kawan-kawan, bukan masalah sayur sedikit. Jadi bisa saja kalau cara pembersihan kita salah, bisa saja ulat-ulat yang ada di dalam sayur itu tidak akan keluar kawan-kawan, tidak keluar ya. Jadi cara membersihkan itu ada caranya. Jadi tidak sekadar asal kita siram air sudah selesai kan. Tidak seperti itu, enggak seperti itu, tidak semudah itu, tidak segampang yang kita pikirkan kawan-kawan ya. Makanan ini sangat berisiko, apalagi anak-anak rentan. Anak-anak ini kekebalan tubuhnya lebih rendah dibanding orang dewasa kawan-kawan. Saya bekerja selama hampir 20 tahun di tambang, di catering, dan ini kita orang dewasa ya, orang yang bekerja di tambang yang kita pekerjakan itu pun masih sering padahal ini swasta kawan-kawan. Bagaimana kalau swasta pengawasannya ketat? Saya tidak yakin kalau pemerintah apakah bisa seketat di swasta. Di swasta pekerjaan saja, kita berbicara masalah bekerja saja, kita masuk kerja di training dulu. Itu maksudnya saya dulu masuk kerja, saya bicara saya ya, saya masuk dulu kerja itu hampir 5 tahun
di daerah kitchen atau di daerah dapur baru saya bisa memegang makanan. Maksudnya saya bisa langsung masak makanan sendiri. Ada prosesnya kan kawan. Cara memasak kita serta mereka sudah istilahnya pernah belajar masak, langsung kita sampai catering langsung memasak tidak. Seperti masak di rumah kawan-kawannya. Tidak semudah itu yang kita bayangkan, bahwa memasak makanan yang porsinya banyak itu sesimpel masak kita di rumah. Ya memang sesimpel itu kita pikirkan, ya apa bedanya toh, cuma ini porsi besar kan, banyak sekali faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan di situ. Bagaimana kita pengelolaan makanan, apalagi ini makanan orang banyak yang harus mengandung gizi, bagaimana cara pengelolaannya kawan-kawan. Aduh, saya pusing nih bagaimana caranya membahasnya dari awal ya. Saya harus konsep dulu ini masalah masalah MBG ini. Jadi saya akan suatu saat saya akan bahas satu persatu. Mungkin besok lusa saya akan bahas satu persatu pengelolaan makanan ini, dari prosedurnya, pelaksanaannya, bagaimana kesehatan pekerjanya, bagaimana pengelolaan prosedur penyimpanan makanannya, dan ya itu semua kan seperti itu kan. Jadi saya sangat setuju kalau MBG ini ditutup, ya istilahnya kita dihentikan dan dialihkan ke hal-hal yang lain kawan-kawan, yang lebih bermanfaat untuk anak-anak penerus bangsa kita. Dialihkan ke pendidikan kah, atau entah itu beasiswa kah. Yang penting itu kawan-kawan, bagaimana pemerintah itu berusaha menciptakan lapangan kerja, atau ya lapangan kerja kan, supaya orang-orang masyarakat ini bisa ada pekerjaan dan bisa menghidupi, bisa memberi makan anak-anak mereka kan. Itu menurut saya kan, karena sangat kompleks kalau masalah makanan ini kawan-kawan. Itu harus terkait dengan dinas kesehatan, harus bekerja sama dengan dinas kesehatan, dan yang sangat perlu adalah pengawasan para pekerja di lapangan. Itu yang paling penting kawan-kawan, pengawasan para pekerja yang langsung penjama makanan di lapangan. Itu yang terpenting, karena itu yang penyebab. Selain kalau kualitas makanan sudah bagus, baru kerjanya tidak benar atau prosedurnya tidak benar kawan-kawan, itu akan menyebabkan banyak hal. Makanan bisa basi, makanan kurang matang. Jadi pengawasan memasak itu yang sangat diperketat pengawasannya. Kalau MBG mau berlanjut, pengawasan makanan. Baru kalau perlu hindari makanan yang berkuah, itu rawan basi kawan-kawan. Rawan basi, makanan berkuah. Makanan itu kan waktunya masak itu dari tengah malam. Tidak mungkin waktu nanti video mau dibagikan sejam sebelum makanan dibagikan baru dimasak kawan-kawan. Itu mustahil dilakukan. Makanan itu dari malam sudah dimasak, kemungkinan itu jam berapa, entah itu jam 3, jam 4, jam 4 mungkin sudah selesai makan. Jadi jangka waktunya untuk makan dari jam 4 selesai matang, baru dikemas, ditaruh di tempatnya, baru dikirim. Itu dalam jangkanya itu waktunya panjang kawan-kawan. Jadi proses pengemasannya makanan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi prosesnya itu panjang. Masak malam mungkin jam 4 sudah selesai dibungkus. Dari jam 4 dimasukkan di tempat wadahnya itu. Nah, itu butuh waktu. Belum suhu tempat di dalam ruangan tempat masak itu bagaimana, kalau panas gampang basi makanan. Nah, itu salah satu faktornya teman-teman. Jadi sangat berisiko makanya. Jadi itulah sedikit masalah tentang pendapat saya tentang MBG kawan-kawan. Jadi kalau saya kawan-kawan secara pribadi, ya menurut pendapat saya sebaiknya dialokasikan ke tunjangan pendidikan yang lain kawan-kawan. Jadi memang sih ini sangat membantu, banyak sekali rakyat yang sangat terbantu. Tapi karena
kasus-kasus keracunan itu tidak bakal bisa dihindari kawan. Percaya sama saya, percaya bakal ada terus yang keracunan, bakal ada terus yang sakit perut, percaya. Maupun itu mau sedih mau pasti ada, karena ini sangat risiko kan kawan. Jadi saya himbau kepada pemerintah, pertimbangkan ini kata-kata saya, keracunan akan bisa keracunan tidak sakit perut, orang area makanan tidak akan bisa. Banyak faktor pengelolaan prosedurnya terlalu banyak kawan, ada pengawasannya lemah, pengawasan itu di lapangan kawan-kawan. Sejak kita masak, proses masaknya itu yang perlu pengawasan sangat ketat kawan-kawan. Kalau makanannya sudah isi bahannya sudah bagus, kualitasnya bagus, insya Allah akan bagus. Kalau proses memasaknya, prosedur memasaknya juga sesuai kawan-kawan. Jadi itu ya salah satu faktor penyebab kan banyak kasus masalah MBG kawan-kawan. Kalau saya sebaiknya dihentikan kawan. Oke, sekian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.